Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Retna Prasililum. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Fokus di sini. Kemudian masih tetap di channel Belajar Matematika itu Menyenangkan dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelumnya kita pernah belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Jika digambarkan dengan garis bilangan, maka akan tampak bahwa 0 posisinya di tengah, kemudian di sebelah kanannya 0 itu adalah bilangan bulat positif, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sedangkan di kirinya 0 ini adalah bilangan bulat negatif, dan semakin ke kiri nilai bilangan bulat itu semakin kecil. 0 bukan bilangan positif dan juga bukan negatif. Selain itu, himpunan bilangan bulat bisa kita tuliskan dengan begini. Jadi, mulai dari negatif tak terhingga sampai negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai positif tak terhingga. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dengan garis bilangan tadi secara mendatar kan seperti ini ya. Selain mendatar, bisa juga kita gambarkan secara vertikal. Ini juga begini. Jadi, kalau mendatar, kanannya 0 itu positif. Tapi kalau vertikal, atasnya 0 itu adalah positif. Jika pada garis mendatar, kirinya 0 itu bilangan bulat negatif, maka pada garis vertikal, bawah 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, di operasi hitung bilangan bulat, kita ada beberapa operasi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Jadi kalau misalnya saya buat diagram seperti ini ya. Jadi ada operasi tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan akar. Nanti akan kita bahas tuntas, tapi dalam video ini fokus di tambah dan kurang, beserta sifat-sifat operasi yang ada di dalamnya. Oke, kita sebelum mulai, mari kita bermain dulu. Di sini saya mempunyai kotak persegi ajaib. Nah, silakan kotak-kotak ini kan ada 9 kotak. Silakan diisi sedemikian sehingga setiap jumlahnya baik itu secara mendatar ataupun vertikal ataupun diagonal nanti jumlahnya adalah 15 ya. Oke. Silakan. Baik, kita mainkan dulu ya. Nah, di sini ada strateginya ya, ada strateginya. Jadi jumlahnya nanti harus secara vertikal 15, horizontal 15, dan diagonal juga 15. Ya, secara diagonalnya juga 15 ya. Maka caranya kita tulis satu dulu di sini. Kemudian kita ini geser ke kanan, nyerong ya. Kemudian ini kan 2, setelah 1 2, tapi kita turunkan. Karena ini paling atas, turunkan paling bawah. Ini adalah strateginya ya. Kemudian ini geser lagi, serong lagi ke atas kanan ini, geser lagi di pol kiri ya, pol sebelah kiri, kemudian geser lagi karena satu sudah terisi, atasnya terisi, nyerong, maka bawah kita isi 4, kemudian lanjut lagi nyerong, jadi nyerongnya selalu ke kanan atas ya, kemudian ini 5, lanjut 6. Nah, setelah 6 itu kan 7, setelah 6 itu kan 7, karena atasnya sudah ada, maka turun ke bawah, ini 7. Setelah 7 ini kan nyerong ke sini, 8 harusnya. Nah, ini masih ada tempat kosong di sebelah paling kiri. Setelah itu 8, ini lanjutannya nyerong lagi 9. Kemudian ke bawah 9-nya. Nah, mari kita periksa. 8 tambah 1 tambah 6, 15. 3 tambah 5, 8. Tambah 7 juga 15. 4 tambah 9, tambah 2 juga 15. Secara vertikal, 8 tambah 3 tambah 4 juga 15. 1 tambah 5 tambah 9, 15. 6 tambah 7 tambah 2, 15. Secara horizontal, 8 tambah 5, 13 tambah 2, 15. Kemudian horizontal ini ke bawah, 6 tambah 5 tambah 4 juga 15. Oke. Selanjutnya ini untuk tugas kalian, bisa dicoba. Ini ada bilangan lebih besar lagi nih ya, 1 sampai 25. Sedemikian sehingga nanti jumlahnya setiap vertikal ataupun horizontal dan diagonal jumlahnya adalah 65. Oke, ini untuk tugas kalian ya. Caranya seperti tadi, strateginya. Oke,
kita fokus di penjumlahan bilangan bulat, yaitu dengan cara baris berbaris ya yang pertama. Jadi ada banyak cara untuk menyelesaikan soal ini. Ini adalah salah satu cara ya. Cara pertama yaitu dengan cara baris berbaris. Kita menggunakan peraga ini orang ini ya. Kemudian 4 ditambah negatif 7, maka 4 orang ini maju 4 langkah. 1, ini nolnya titik awal, 4 langkah maju 1, 2, 3, 4. Oke, maka 4 ini merupakan titik kedua. Selanjutnya tambah ini lanjut, mau melanjutkan perjalanan, tapi karena ditambah negatif 7 harusnya melanjutkan ke depan. Karena negatif maka orang ini mundur ke belakang 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah ini adalah titik akhir atau hasilnya. Sehingga 4 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 3. Kalau kita perhatikan ke depannya ya, 4 ini positif, ditambah negatif 7 negatif. Jadi tandanya beda. Satunya positif, satunya negatif. Di sini bilangannya itu adalah pengurangan, selisih antara 4 dan 7 yaitu 3. Tandanya ikut yang kuat. Di sini yang kuat adalah negatif, karena negatifnya 7, positifnya cuma 4. Berarti tandanya negatif yang kuat, sehingga hasilnya adalah negatif 3. Oke. Cara yang lain untuk kita menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat yaitu dengan menggunakan garis bilangan ya. Jadi 4 ditambah negatif 7 dapat ditunjukkan oleh garis bilangan seperti ini. Nah, ini garis bilangannya 4, berarti kita mulai startnya 0. Kita buat garis ke kanan 4 langkah ya. Ke kanan 4, 1, 2, jadi ke kanan 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 0 sampai 4. 4 ke kanan. Kemudian ditambah negatif 7, kalau negatif itu ke kiri. Jadi 7 langkah. 7 panjangnya ya. Ini mulai dari 4 ya, karena tadi awalnya 0, 4 langkah ke kanan, 4 ke kanan, maka sekarang sampai 4. Ditambah negatif 7, maka lanjut 7 ke kiri. 7 ke kiri berarti sampai dengan negatif 3. Inilah hasilnya. Ini hasilnya yaitu mulai dari 0 sampai terakhir negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Sehingga bisa kita tuliskan seperti itu. Bagaimana kalau dibalik sekarang soalnya? Kalau tadi kan 4 tambah negatif 7. Sekarang negatif 7 tambah 4 ya. Maka negatif 7 dulu, kita buat garisnya dulu. Kemudian negatif 7 berarti 7 ke kiri. Mulai dari 0. Startnya 0, 7 ke kiri berarti sampai negatif 7. Kita lanjutkan ditambah 4 berarti 4 ke kanan. Mulainya dari negatif 7 sekarang ya. Berawal dari negatif 7, 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Berarti kita buat garisnya. Nah, ini 4 ke kanan. Sehingga hasilnya adalah titik akhirnya adalah negatif 3. Sama ternyata. Jadi 4 tambah negatif 7 sama dengan negatif 7 tambah 4. Hasilnya sama-sama negatif 3. Oke, disimpan dulu ini. Nah, coba sekarang untuk lebih memantapkan lagi. Ini ada beberapa soal. Ada 3 pasang ya. Nomor 1 tapi berpasangan. 2 tambah 3 berarti 2 dulu ditambah 3, dilanjutkan 3 sehingga hasilnya adalah 5. 2 tambah 3 adalah 5 ya. Kemudian kalau 3 tambah 2, berarti dari 0 3 langkah dulu. 3 ke kanan dulu ditambah lagi 2 langkah ke kanan. Maka hasilnya juga sama-sama 5. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 hasilnya 5. Sekarang yang B. Negatif 5 tambah 6. Negatif 5 tambah 6 berarti ke kiri dulu 5 langkah, kemudian ke kanan 6 langkah. Hasilnya adalah 1. Kalau yang I2, 6 ditambah negatif 5, maka itu 6 langkah dulu ke kanan. Mulai dari 0, 6 langkah ke kanan dulu. Kemudian ditambah negatif 5, ke kiri 5 langkah. Hasilnya juga sama dengan 1. Jadi negatif 5 tambah 6 sama dengan 6 ditambah negatif 5, hasilnya sama-sama 1. Terus senilai 1 ya. Kemudian yang C, negatif 3 ditambah negatif 4. Ke kiri dulu 3 langkah, kemudian lanjut ke kiri lagi 4 langkah. Hasilnya adalah negatif 7. Sekarang yang I2, C, negatif 4 tambah negatif 7, berarti 4 langkah ke kiri dulu. Kemudian dilanjut 3 langkah lagi ke kiri. Hasilnya sama-sama negatif 7. Jadi
Kalau kita mau simpulkan, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Negatif 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah negatif 5, hasilnya 1. Negatif 3 tambah negatif 4, hasilnya sama dengan negatif 4 tambah negatif 3, hasilnya negatif 7. Sifat ini namanya sifat komutatif penjumlahan. Jadi atau pertukaran bisa jadi ya. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya, nah coba ini ada beberapa bilangan. Coba kita pasangkan sehingga jumlahnya itu adalah 0. Ya, pertama kita ambil dulu mana 5. Kita pasangkan dengan negatif 5, hasilnya 0. 2009 kita pasangkan dengan negatif 2009, hasilnya juga 0. Selanjutnya adalah ini ada pasangannya, ternyata tidak, sama-sama negatifnya ya. Oke, nanti kalau dijumlahkan tidak 0, maka kita coba dulu, bukan yang itu tapi negatif 71, ini ada pasangannya 71, hasilnya juga 0. Negatif 24, pasangannya 24, itu juga nanti hasilnya adalah jika ditambahkan 0. Yang lain ini coba dilihat, bisa kita pasangkan 38 sama-sama 38, tidak bisa. 8 tidak ada inversnya, lawannya, ini juga begitu, sehingga cukup 4 pasang bilangan ini ya, yang hasilnya adalah 0. Nah, dari ini bisa kita simpulkan bahwa 5 itu inversnya adalah negatif 5. Ya. 2009, positif 2009. Jadi harusnya penulisannya begini ya. Tapi kalau positif bisa disepakati kita tulis seperti ini. Jadi kalau tidak ada tandanya di sini, ini artinya dia positif. Inversnya atau lawannya adalah negatif 2009. Negatif 71, inversnya adalah positif 71. Negatif 24, inversnya atau lawannya adalah positif 24. Dan jumlah dua bilangan yang saling berlawanan itu selalu 0. Sehingga bisa kita simpulkan untuk setiap bilangan A ditambah negatif A, jadi A ditambah inverse dari A yaitu negatif A, atau dibalik negatif A ditambah A, karena pada penjumlahan ini berlaku komutatif ya, hasilnya selalu 0. Selanjutnya, ini coba 6 tambah 0, hasilnya ya 6. 0 tambah 12, 12. 0 tambah negatif 7, hasilnya negatif 7. Jadi ternyata untuk setiap bilangan jika ditambahkan 0 hasilnya tetap bilangan itu ya, tidak berubah. Jadi A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Maka dikatakan bahwa 0 ini merupakan unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan ya. Kemudian ini bagaimana kalau penjumlahan 3 bilangan. 2 tambah 3 tambah 4. Tapi yang di sini yang depan dulu diselesaikan, baru yang belakang dulu. Jadi dalam operasi penyelesaian operasi hitung pada bilangan itu ada aturannya secara hierarki ya. Di sini kalau ada tambah, ada kurung, maka yang lebih kuat adalah yang kurungnya dulu ini. Kurungnya lebih kuat dulu, maka ditambahkan 5 tambah 4 9. Kemudian yang kedua 2 tambah 3 tambah 4. Yang belakang dulu diselesaikan 7, 2 tambah 7 hasilnya 9, sama ya. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian yang B. Nah, ini yang depan dulu 5 tambah 7. Negatif 5 tambah 7 hasilnya 2 ditambahkan 1 sama dengan 3. Kemudian yang I2B, ini yang belakang dulu 7 tambah 1 hasilnya 8 ya. Negatif 5 tambah 8 atau utang 5 dibayar 8 hasilnya adalah 3. Sama. Jadi disimpulkan di sini bahwa negatif 5 tambah 7 ditambah 1, mau depan dulu atau belakang dulu hasilnya sama. Dan yang C juga gitu, negatif 3 negatif 4 ditambah negatif 4, utang 3 nambah utang lagi 4. Jadi untuk memudahkan menghitung bilangan bulat itu penjumlahan, negatif itu kita umpamakan dengan hutang. Jadi utang 3 kita nambah lagi tapi nambah utang lagi 4. Otomatis utang kita semakin bertambah yaitu negatif 7, utang 7. Kemudian ditambah 6, utang 7 dibayar 6. Otomatis masih sisa atau utangnya masih 1, negatif 1. Yang kedua juga begitu, diselesaikan dulu, utang 4 ditambah 6 dibayar 6, hasilnya adalah 2, utang 3 dibayar 2, hasilnya negatif 1, hasilnya sama. Nah, sifat ini, jadi ada 3 bilangan, ini sifat pengelompokan atau biasa kita kenal dengan sifat asosiatif ya. A tambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi bedanya pada intonasi kita membacanya saja. Jadi ini yang ini dikerjakan depan dulu, ini belakang dulu, hasilnya sama. Ketika ulang tahun, Nia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi.
Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Oke. Mula-mula punya 3, dia dapat hadiah 4. Berarti bonekanya sekarang menjadi, iya betul sekali, 7. Ini adalah alternatifnya. Jadi 3 ditambah 4 hasilnya 7. Bisa juga dengan garis bilangan seperti ini. Jadi 0, startnya dari 0 ke 3. Lanjutkan 4 langkah lagi. Nah, jadi hasilnya adalah 7 ya. Selanjutnya ini. Selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Misalnya, selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Selisih antara 1 dan 4. Ini kan 1, 4. Selisih antara 1 dan 4 itu adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Ya. Selisih antara negatif 2 dengan 3. Negatif 2 di sini, 3-nya di sana. Selisihnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Selisihnya adalah 5 satuan. Selisih itu selalu positif ya. Nah, jaraknya ini adalah positif. Jarak dua bilangan itu selalu positif. Selanjutnya, contoh 1.4, Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Karena lagi senang hatinya, Nia menyedekahkan, memberikan 2 sepatunya kepada sepupunya. Maka sepatu Nia sekarang adalah berarti 6 diberikan atau dikurangi 2 pasang, sehingga sepatu Nia sekarang adalah 4. Oke. Nah, kalau dengan garis jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kalau diselesaikan dengan garis bilangan seperti ini. Jadi startnya dari 0. 6 langkah ke kanan ya, karena positif sampai 6. Kemudian dikurangi 2 berarti ke kiri 2 langkah, sehingga hasilnya adalah terakhir di titik 4. Ini kalau menggunakan garis bilangan. Kemudian seorang penyelam amatir di contoh 1.5 ini. Mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, dia menyelam di kedalaman 2 meter, dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? 2 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut ini kalau kita tuliskan, notasi matematikanya adalah negatif 2 karena di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut negatif 2. Kemudian dia turun lagi. Turun lagi berarti kan ke bawah lagi berarti dikurangi. Ya, dikurangi. Dikurangi sampai kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti dikurangi negatif 5. Ditulis negatif 2 dikurangi negatif 5. Hasilnya berapa? Hasilnya jaraknya dari negatif 2 ke negatif 5 jaraknya adalah 3 satuan. Sehingga hasilnya adalah 3. Ya. Jadi semula di sini kalau digambarkan dengan garis bilangan 0 ke negatif 2. 2 langkah ke kiri ya, ke negatif 2. Kemudian dikurangi kan maunya ke kiri lagi. Tapi karena negatif balik kanan dia, ke kanan 5 langkah. Jadi dikurangi negatif itu senilai dengan tambah. Ya, dikurangi negatif itu sama dengan tambah. Jadi dikurangi maunya itu ke kiri. Tetapi karena negatif balik kanan dia ke kanan. Sehingga negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Oke, ini ada, silakan kalian ajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru. Apa yang menjadi kebingungan kalian ya, sifat-sifat operasi. Nah ini kita juga sudah pernah bahas di SI ataupun MI ya kalian ya. Nah, nanti bisa di berikutnya ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif. Oke. Nah sekarang ya ini yang unik ini ya. Tentukan di contoh 1.7, tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik 3. Titik 3 ini di sini ada banyak bilangannya loh ya. Di sini ada banyak bilangan, artinya begini. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah seterusnya sampai tambah 46 tambah 47 tambah 48 tambah 49 tambah 50. Nah, dan seterusnya tadi sampai dengan itu bisa diwakili dengan titik 3 ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, nah untuk menentukan jumlah ini kita sebenarnya banyak cara. Caranya mungkin kita hitung ya, 1 tambah 2, 3 tambah 3 lagi. Oke boleh, nggak salah, silahkan. Tapi ada cara yang lebih praktis ya. Kita belajar matematika itu kita gunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kalian bisa matematika itu insya Allah akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena di logika matematika itu sangat bermanfaat sekali. Oke, perhatikan di sini. 1
Kalau kita pasangkan ditambahkan dengan 50, itu hasilnya 51. 2 kita tambahkan dengan 49, hasilnya juga 51. 3 ditambah 48, hasilnya juga 51. Di sini kalau ada 4, kita tulis misalnya 4, ditambah dengan 47, juga 51. Artinya, dengan pola semacam ini bisa kita tuliskan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus tambah 50 itu adalah 51 kali. Nah, kita kalikan berapa ini? Coba dicermati lagi. Di sini ada bilangan 1 sampai 50. Berarti ada berapa bilangan? Ya, 50 bilangan. Kita pasangkan dua-dua. 1 pasangannya 50, 2 pasangannya 49. Begitu seterusnya. Berarti semuanya ada 25 pasang. Sehingga untuk menentukan hasil penjumlahan ini kita cukup menghitung 51 kali 25 ya, kali 25 pasang. Oke, atau 25 kali 51 ya, karena 51-nya sebanyak 25. Jadi 25 kali 51. Hasilnya adalah 1275. Oke. Lebih mudah kan? Oke. Selanjutnya ini sifat-sifat yang lain yang ini kita gunakan logika ya. Jadi logika ini lebih membuat kita tidak usah menghafal terlalu banyak ya. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Contoh 6 tambah 8. 6 ini kan genap, 8 genap, hasilnya 14 juga genap. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya saya pakai warna merah saja. Misalnya 2. 2 ini kan genap. Oh, kebesaran bilangannya. Kita ganti dulu. Hapus dulu. Kita pakai yang lebih kecil. Misalnya 2. Ya, 2. Bilangan genap yang lain misalnya 4. Kan boleh 2 tambah 4. 2 tambah 4, 6. 6 juga genap. Berapapun nanti kalian bisa coba. Akhirnya bisa kalian simpulkan. Biasanya lagi, contohnya misalnya 10. 10 kan genap. Ditambah 20. 20 kan juga genap. Nah, hasilnya adalah 30. 30 juga bilangan genap. Berarti bisa kita simpulkan bilangan genap ditambah bilangan genap hasilnya adalah bilangan genap. Selanjutnya saya hapus dulu. Nah, kemudian penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan yang kedua ini ya, genap ditambah bilangan ganjil. Ini contoh 6 ditambah 7, 13. Genap ditambah ganjil hasilnya ganjil. Kita buat lagi, genap harus genap ya, berarti 2. Ganjilnya misalnya 3. 2 ditambah 3, 5. Hasilnya apa ini? Ganjil. Terus contoh lain lagi, genap lagi, misalnya 4. Kita tambahkan 7. 4 tambah 7. Ini genap, ini ganjil, hasilnya adalah 11 juga ganjil. Berarti kesimpulan kita, genap ditambah ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Ganjil tambah ganjil. Contohnya 3 ditambah 5, hasilnya 8 itu genap. Kita buat contoh yang lain. Misalnya berapa? 1. 1 kan ganjil. Ditambah 7. Itu juga ganjil, hasilnya 8 juga genap. Terus contoh lain lagi, misalnya 5. 5 kan ganjil. Ditambah 7. Oke, 5 tambah 7 hasilnya adalah 12. Ini juga genap. Berarti kesimpulannya ganjil ditambah ganjil hasilnya adalah bilangan genap. Oke. Selanjutnya ya, ini di sini ada silakan kalian tanggapi ya. Ini untuk PR kalian dikerjakan, kemudian nanti bisa dikirim ke gurunya. Ya. Nah, silakan yang ini saja yang di tabel ini 1 sampai 9. Oke. Cukup itu anak-anak. Nanti selain itu ya, nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Mana yang sudah, ini saya tertarik dengan nomor 3 ini ya. Silakan tambahan PR ya. Nomor 3 sama nomor yang ini, yang di tabel ini. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas alternatif jawabannya ya. Kamu kerjakan dulu, dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih.
Oke, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa jumlah dua bilangan positif itu adalah bilangan positif. Jadi positif tambah positif pasti positif. Atau kalau tandanya sama, pasti hasilnya adalah sama dengan tandanya ya. Oke, kemudian jumlah dua bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif ya. Jadi kalau tandanya sama dijumlahkan hasilnya ya sama dengan tandanya. Tapi kalau tandanya berbeda, maka hasilnya positif tambah negatif atau negatif tambah positif itu hasilnya adalah selisih dari bilangan itu. Jadi selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, tandanya ikut yang besar. Contohnya ini 5 ditambah negatif 8. Ini kan tandanya beda. Karena berbeda maka selisihnya dikurangi 8 dikurangi 5 itu 3. Tandanya ikut yang kuat. Yang kuat adalah negatif. Hasilnya adalah negatif 3. Oke, untuk pengurangan bilangan bulat. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Ada burung terbang di angkasa, kemudian satu melihat sarangnya sehingga tinggal 3 burung di atas ya, pengurangan. Nah, sebelumnya kita juga sudah ketahui bahwa positif itu lawannya negatif atau negatif itu lawannya positif. Atau bisa juga tambah itu lawannya kurang, kurang juga lawannya tambah. Nah, contoh ini ada 2 ditambah negatif 4. Kalau kita selesaikan dengan ini kan 2, mobilnya jalan 2 satuan, ditambah negatif 4. Ditambah negatif 4 karena negatif berarti mobilnya mundur 4 satuan. Nah, akhirnya sampai di negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 2. Nah, bagaimana kalau 2 dikurangi 4? 2 berarti mobilnya melaju 2 satuan ke depan. Dikurangi, kalau dikurangi dia itu balik. Nah, mobilnya balik. Nah, dikurangi 4 berarti setelah balik itu dia melaju 4 satuan. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2. Sama. Ya, tadi 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 2. Sekarang 2 dikurangi 4 hasilnya juga negatif 2. Berarti sama kan negatif 2. Jadi pengurangan bilangan bulat itu merupakan penjumlahan lawannya. Contoh lagi nih ya, hitunglah 5 dikurangi 2. Ini kita bisa tulis 5 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah punya 5, utangnya 2. Berarti hasilnya 3. Tandanya beda. Berarti 5 dikurangi 2, 3. Tandanya ikut yang kuat yaitu positif. Negatif 1 dikurangi 5. Bisa kita tulis negatif 1 ditambah negatif 5. Utang 1, utang lagi 5. Tandanya sama ya. Berarti hasilnya adalah utangnya negatif 6. 3 dikurangi negatif 7. Bisa kita tulis 3 ditambah dikurangi negatif. Kan tadi mobilnya balik. Karena negatif balik lagi. Sehingga dia kembali ke posisi awal ya. Jadi dikurangi negatif jadi positif. 3 tambah 7 hasilnya 10. Negatif 2 dikurangi negatif 3 itu senilai dengan negatif 2 ditambah 3. Ya, negatif 2 tambah 3 hasilnya adalah 1. Kalau kita cermati, di sini 5, negatif 1, 3, negatif 2 itu kan bilangan bulat. Dikurangi bilangan bulat, 2, 5, negatif 7, negatif 3 ini juga bilangan bulat. Ternyata hasilnya juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dikurangi bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Ini namanya sifat berlaku sifat tertutup ya. Jadi kalau A dikurangi B itu hasilnya C, di mana A, B, C merupakan bilangan bulat, maka pada pengurangan itu berlaku sifat tertutup. Inilah satu-satunya sifat yang berlaku pada pengurangan bilangan bulat ya. Oke, kita buktikan bagaimana kalau kita cek untuk yang pertukaran atau komutatif ya. 7 dikurangi 5 hasilnya 2, tapi 5 dikurangi 7 negatif 2 kan sudah tidak sama. 10 dikurangi 4, 6, 4 dikurangi 10 negatif 6. Jadi 2 itu tidak sama dengan negatif 2. 6 tidak sama dengan negatif 6. Ini negatif ya ini ya. Ini negatif ini. Oke. Ini negatif, bukan sama dengan salah ketik ya. Ini negatif ya. Oh, kebesaran. Kebesaran. Nah, ini negatif. Nah, negatif 6 ya. Nah, jadi karena tidak sama, A tidak sama dengan negatif A, pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Jadi pada pengurangan hanya berlaku satu sifat yaitu sifat tertutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Baik, sampai jumpa. Dikerjakan soal-soalnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.